hati setiap orang di tempat ini untuk berseru, dan itu membukakan langit sehingga Tuhan mendengar suara umat-umatnya. Selamat pagi Sagi. 11 Desember 2022. Pas. Jadi kita melewati minggu yang luar biasa, betul teman-teman. Amin. Jadi salah satu leader kita yaitu PS Giri, Pastor Giri, minggu ini atau Senin lalu berangkat ke India dan terus bawa di dalam doa teman-teman, bersama pastor-pastor yang lain di India, dari LCM, dari Amerika, dan bagaimana kita juga terus mendukung saudara kita yang sedang melayani di India. Amin. Dan di hari Minggu kemarin, Pastor Giri membagikan pesan yang luar biasa tentang dry bones. Dan itu membantu kita untuk memahami apa saja yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Bukan hanya kulit, bukan hanya tulang, bukan hanya daging yang kita butuhkan, tetapi kita butuhkan nafas. Dan saya mau bertanya kepada teman-teman semua bahwa nafas itu apakah teman-teman nikmati sepanjang minggu-minggu ini? Amen. Apa kalian menikmati Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di hari-hari teman-teman? Oh iya. Amin. Amin. Semua nikmati nggak sih? Amin. Oke. Hari ini saya bersyukur saya berdiri dengan Gea dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa di kehidupan Gea, di kehidupan Ferdi, di kehidupan setiap orang di tempat ini. Amen. Dan itu menjadi kesukaan dan kita patut bersyukur karena kita melihat saudara-saudara kita bertumbuh dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap mereka. Yes. Dan maka dari itu kita juga harus punya sesuatu yang baru juga teman-teman, sesuatu nafas yang udah diberikan, nafas yang kita pelajari dari minggu-minggu lalu, dan itu harus kita terus bawa itu. Dan makanya kita juga harus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus menjadi Kristen yang kuat, yang betul-betul hidup berdasarkan iman di dalam berdasarkan firman Tuhan. Kita berjuang bersama-sama untuk Tuhan terus bekerja dalam setiap pelayanan di India dan komunitas ini, sehingga kita mempunyai pemahaman yang baru di dalam kekristenan, yaitu kita dapat membedakan apa yang berkenan untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Maka dari itu kami membawa judul Keep Moving. Katakan keep moving. Keep moving. Are you wanna moving with us? Oh yeah. Come on yo. Kita ke Efesus 1 ayat 13 dan 14. Sebenarnya pesan hari ini yang kita bagikan ini merupakan pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mencoba untuk menyusun apa yang kita bagikan, Tuhan bukakan hal ini dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dari ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan untuk memuji kemuliaan. Saya mau kita semua perhatikan dari ayat ini bahwa di sini Paulus ngomong tentang identitas yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Bahwa mereka yang telah mendengar firman kebenaran dan mereka yang menjadi orang yang percaya, bahkan mereka dimateraikan dengan Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Kabar baik di sini, kabar baiknya adalah bahwa kita juga menjadi bagian dari hal itu. Kita juga telah dimateraikan oleh Roh Kudus yang sudah dijanjikan. Kita menjadi anaknya dan kita memperoleh kekekalan bersama Tuhan untuk tinggal di dalam kebenarannya. Kita harus punya kepercayaan penuh terhadap semua hal ini, karena ini penting. Kita harus memegang erat
apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan apa yang sudah Tuhan tetapkan siapa kita. Kita lihat di ayat 14. Di situ dibilang bahwa Roh Kudus yang menjadi jaminan kita sampai pada hari penyelamatan. Jadi di dalam kita bertumbuh menerima Kristus, Roh Kudus yang telah dimateraikan ini yang akan membantu kita dan menopang kita dan bahkan untuk terus berjalan di dalam kehendak-Nya dan mengajari kita untuk mengerti dan memahami setiap kerinduan Bapa di dalam kehidupan kita. Roh itu yang mengajari kita untuk terus maju dan berjalan. Dan bahkan ketika kita lemah, Roh itu yang menjadi penghibur. Menjadi penghibur dan selalu mengingatkan kita untuk setiap janji-janji yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat lagi di Kolose 2 ayat 7. Kita ke Kolose 2 ayat 7. Jadi apa yang Stanley jelaskan tadi, bagaimana salah satu topik yang kami ambil adalah ini adalah benar-benar apa yang kami alami, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa merasakan juga bagaimana alur atau fase yang kami lewati dari ayat-ayat ini. Kami benar-benar bertumbuh dan berusaha mengejar firman Tuhan itu, mengejar kerajaan surga, dan itulah kenapa kami terus bergerak maju gitu. Kolose 2 ayat 7. Dari ayat 6, kita baca dari ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika kita telah menerima Kristus, ada beberapa hal yang terjadi. Ini adalah pengalaman yang kami rasakan, dan biasanya hal itu akan menambah kekuatan kita dalam percaya kepadanya. Jadi kita menjadi lebih benar-benar percaya. Kita meninggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita yang kita tidak bisa bangkit itu, yang membuat kita tidak bisa bangkit. Kita meninggalkan manusia lama kita yang penuh akan dosa dan berbalik hidup sama seperti Kristus. Hidup dengan sukacita, damai sejahtera. Kita selalu mengingat Tuhan di segala kondisi kita. Kita benar-benar telah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hidup kita, asal kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Jadi poin yang di ayat ini adalah yang dari ayat 7. Di sini pakai kata berakar gitu. Nah, akar di sini asal katanya dari bahasa Yunani atau rhizo, yang artinya benar-benar berakar. Berakar dari apa? Berakar di dalam Tuhan dengan tidak digoyangkan dari apapun. Sangat kuat di dalam Kristus. Akar itu benar-benar kuat sampai tidak ada yang bisa melepaskan. Itu adalah bagaimana bentuk iman kita kepada Kristus. Kita harus percaya dengan penuh kepada Tuhan. Percaya bukan hanya dari perkataan saja. Teman-teman bisa catat aja, gak usah ke situ. Di Yakobus 2:17 bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sehingga kita harus benar-benar meletakkan atau mentaruhkan hati kita di tempat Tuhan telah menyiapkan di hidup kita. Karena Tuhan melihat setiap proses di tempat ini, teman-teman. Dan saya percaya di setiap kita di tempat ini juga di dalam proses menjadi berakar dengan penuh di dalam Tuhan. Atau bahkan ada juga yang benar-benar kuat. Jadi nikmati semua prosesnya, teman-teman. Nikmati setiap lawatan Tuhan di hidup kita. Jadi semakin kita dekat di dalam Kristus, semakin kita bertambah teguh di dalam Kristus. Jika kita hidup bersama Dia, kita akan berakar dengan baik bersama Tuhan. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. So, jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa berakar di dalam Tuhan? Jika kita mau berakar di dalam Tuhan, kita harus menyatu dengan Tuhan melalui iman yang teguh di dalam Dia. Ketika kita teguh di dalam iman, kita mempunyai hati yang melimpah terhadap Tuhan, punya hati yang terpusat kepada Tuhan saja. Maka dari itu teman-teman harus dipastikan hati yang melimpah itu di dalam Tuhan ini harus diperbaharui
setiap hari. Maka dari itu kita harus terus berjalan maju, keep moving di dalam Tuhan. Katakan keep moving. Oh iya. Oh iya. Kita Keluaran 3. Amin. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Sebelum kita membaca ayat ini, saya menjelaskan. Terkadang di dalam proses kehidupan kita, dalam proses di mana kita mulai mencoba mengarahkan diri kita untuk fokus pada jalur yang sudah Tuhan tunjukkan, dan pastinya itu pasti ada tantangan dan bahkan ada kesulitan yang akan kita hadapi. Bahkan musuh kita, si Satan pun mengambil bagian untuk membuat kita gagal dan bahkan mencoba mengalihkan kita dari jalur-jalur yang sudah Tuhan tunjukkan, dan juga mengganggu kepercayaan kita terhadap Dia. Dan inilah taktik musuh, di mana ketika kesulitan itu terjadi, dia mulai menyuntikkan setiap banyak hal yang mengganggu kepercayaan diri kita, dan juga seringkali membuat kita ragu terhadap hal yang sudah dan bahkan Tuhan tunjukkan ke kita, dan bahkan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saya mau kita semua membaca dari ayat 10. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini." Perhatikan di ayat ini bahwa hal ini terjadi di dalam Musa. Ayat 11-12. 11-12. Oh, iya. Sorry. So, tolong bisa baca dari ayat 11-12. Ferdi. Ferdi. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah tersebut." Amin. Dan kita bisa lihat ini pun terjadi bahwa dia bahkan tidak percaya terhadap hal yang mau dijadikan Tuhan, dan bahkan tidak percaya bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi sesuatu. Tuhan akan membuat dia menjadi pemimpin, dan bahkan memimpin bangsa yang adalah umat Tuhan sendiri. Dan di situ yang perlu kita lihat bahwa Musa, Tuhan akan buat dia menjadi seseorang yang mengambil bagian di dalam pekerjaan untuk pembebasan dan bahkan keselamatan umat Israel pada waktu itu. Dan bahkan kita lihat di sini bahwa Musa tidak punya kepercayaan diri di dalam hal ini. Dia bakal hadapi Firaun untuk meminta agar dia membiarkan umat Israel pergi. Tetapi Tuhan beri kepastian pada Musa bahwa dia akan menyertai Musa. Karena dia yang akan menyertai Musa, kekuatan dan kekuasaannya yang akan berjalan bersama-sama dengan Musa. Ini yang terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang harus kita lakukan, kadang pasti ada keraguan yang akan muncul dalam kehidupan itu. Tuhan, aku gak percaya bahwa aku bakal lakukan hal ini dan bakal mampu untuk mengatasi semua hal dan melewati apa yang telah ditunjukkan kepada saya. Dan hal ini perlu dirubah bahwa ketika Tuhan tunjukkan sesuatu di dalam kehidupan kita, oke, Tuhan, aku bakal lakukan hal ini, bantu aku untuk mengatasi hal ini. Yes. Bantu aku untuk lakukan hal ini. Kuatkan dan teguhkan hatiku untuk melakukan hal ini. Jadi, untuk mendapatkan kenyamanan di dalam Tuhan, kita bahkan perlu percaya dan berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ketika kita mengambil langkah untuk mau berjalan, disitulah perubahan terjadi. Pahami bahwa setiap arahan dan langkah yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, itu yang membawa kita kepada perubahan. Itu yang membawa perubahan
Dan perubahan itu terus terjadi ketika kita mengambil langkah itu. Oke Tuhan, aku mau lakukan hal ini, bantu aku. Disitulah perubahan terjadi. Ketika kita tetap tinggal di dalam keraguan, perubahan gak bakal terjadi. Dan ketika kita melihat juga di cerita di Markus 3 ayat 13, teman-teman tidak perlu ke sana. Aku akan bacakan hal ini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Lihat di sini bahwa Yesus memilih dan menetapkan mereka yang dia kehendaki untuk bersama-sama dengan dia dan untuk dipimpin oleh dia. Mereka semua mengalami perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka memilih untuk mengikut Yesus dan taat pada setiap pengajarannya dan terus maju dan berjalan sehingga kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan mereka. Hal yang sama juga terjadi dalam setiap kita di tempat ini. Tuhan menetapkan setiap orang di tempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada duduk di depan saya, untuk terus maju dan hidup di dalam kemenangan. Amin. Kalian gak bakalan berjalan dengan kekuatan kalian sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang mau merubahkan kalian. Yes. Itu yang perlu kita lihat, bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid, kalian bisa lihat background semua murid-murid pada waktu itu, problem-problem yang mereka hadapi. Tapi ketika Tuhan menetapkan mereka memilih untuk ikut, perubahan dan demi perubahan itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Tanpa mereka mengambil langkah untuk berjalan di dalam panggilan Tuhan, perubahan itu tidak akan terjadi. Kita bakal lihat di Yohanes 1 ayat 9. Yosua 1. Joshua. Salah satu ayat favoritnya Uncle Gerwin. Amen. Haleluya. Jadi ini adalah bagaimana alur dari Tuhan benar-benar memberkati atau melindungi setiap umat Israel dari setiap perjalanan itu. Dan kita ke Yohanes 1:9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi seperti yang Stanley jelaskan tadi, bagaimana Tuhan membimbing umatnya ke dalam jalannya. Tapi kita bisa melihat kadangkala bangsa Israel tidak taat kepada perintahnya Tuhan. Padahal sudah jelas nih, Tuhan merencanakan rancangan yang indah buat mereka, buat bangsa Israel. Sampai akhirnya mereka bisa masuk juga sih ke tanah Kanaan. Tapi ayat ini ditujukan kepada waktu itu Yosua sebagai pimpinan baru dari bangsa Israel. Dan dari sini kita bisa melihat bukti tangan Tuhan bekerja. Tuhan membimbing setiap perjalanan bangsa Israel untuk tetap di dalam perintahnya. Dan Yosua sebagai pemimpin dari penerus Musa, bisa kita simpulkan Tuhan akan terus bekerja dan berjalan maju kepada umatnya. Dia mengasihi umatnya. Dia tetap setia walaupun kadang kita tidak setia. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita benar-benar harus melihat rencananya Tuhan melalui kacamatanya Tuhan gitu. Bukan berdasarkan feeling atau perasaan kita saja, tetapi rencananya yang terbaiklah yang akan terjadi. Ya, rencana Tuhan yang akan terjadi. Tapi kadang tetap saja kita memakai rencana manusia kita. Maka dari itu kita harus melihat ke depan, berjalan maju ke depan sama seperti bangsa Israel. Apakah mereka melihat ke belakang? Apakah mereka melihat padang gurun lagi gitu, dan berbalik ke Mesir? Jawabannya tidak, teman-teman. Mereka melangkah maju ke depan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Katakan melangkah maju. Melangkah maju. Amin. Ya, seperti yang dia bagikan tadi, bahwa kita nggak perlu terkadang untuk melihat hal yang sudah terjadi di belakang kita, dan bahkan kita nggak perlu bersungut-sungut untuk semua hal itu. Dan yang harus kita fokus adalah terhadap arahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa bergerak maju. Yes. Dan bahkan di kehidupan kita di dalam mengikut Yesus, pastinya dia akan terlepas dari berbagai macam cobaan yang sudah saya bilang tadi.
tantangan, dan bahkan secara personal saya berpikir bahwa setelah lahir baru, menerima Roh Kudus, merasa hadirat Tuhan yang sangat kuat setiap hari. Saya berdoa di dalam Roh dan merasa sangat kuat dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Dan bahkan saya di season dimana saya bangga dengan semua hal yang sudah Tuhan kerjakan. Saya bangga dengan hal yang sudah saya terima dari Tuhan. Saya bangga dengan semua anugerah yang saya terima waktu pertama kali saya terima Yesus. Merasa saya kuat dan teguh, dan merasa betul-betul bahwa aku strong banget nih gitu. Jadi ketika baca firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan bukakan. Merasa bahwa saya tahu segalanya. Saya penuh dengan Roh Tuhan, mendengar dari Tuhan dan menerima perkataan dari Tuhan dengan mudah. Merasa sangat penuh dengan Roh Kudus dan merasa semua baik-baik saja. Ya, karena pencobaan itu belum datang. Saya tidak memahami dan bahkan menyadari bahwa akan ada season di mana iman saya akan diuji. Akan ada proses yang akan selalu dihadapi. Orang Israel setelah pembaptisan, setelah mereka diselamatkan, ya kita tahu lah ya, ketika mereka langgar Laut Merah, nah, di situ merepresentasikan bagaimana mereka dipisahkan ya, menjadi umat Tuhan. Dan bahkan di situ ada pengujian-pengujian yang terjadi di situ. Dan saya berpikir bahwa saya akan terus maju dan terus jalan di jalan yang lembut dan rata tanpa ada pencobaan. Kadang kita berpikir bahwa hidup kita mengikuti Yesus itu enak. Kita bisa merasa bebas, lega, dipenuhi Roh Kudus, dan tidak berekspektasi ada musuh yang akan selalu berusaha mengalahkan kita dan bahkan menerkam kita. Teman-teman tahu apa yang saya maksudkan? Kita pergi ke 1 Petrus 5 ayat 6. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sedang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Tuhan, ini kabar yang baik, dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, bahkan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan dari ayat ini saya belajar bahwa saat itu saya tidak menyadari bahwa musuh itu nyata dalam menyerang saya, untuk menghancurkan perjalanan saya, untuk bertumbuh di dalam kerajaan, mau merusak kepercayaan dan ketergantungan saya kepada Bapa. Dan dia mau merusak banyak hal, bahkan merusak semangat saya untuk maju bertumbuh di dalam Kristus. Dan di sini kita lihat bahwa Petrus membantu kita untuk memahami siapa musuh itu. Pahami agendanya, bahwa itu bisa dapat menyebabkan kerugian yang nyata dan abadi bagi kita, melemahkan kepercayaan kita kepada Bapa. Petrus memberitahu kita bagaimana kita harus melawan semua hal ini. Berdiri teguh di dalam iman, karena kita tahu iblis selalu melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan ketika dia berhasil melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan, dia bakal dengan mudah untuk mendapatkan kita. Karena tujuannya mau melemahkan ketergantungan kita kepada Tuhan yang mengasihi dan bahkan memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita harus mengalahkan itu dan harus tetap maju. Dia jelaskan semua hal ini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sama yang sudah disampaikan Gea. Tapi Tuhan juga bakal ada bersama-sama dengan kita untuk mengatasi hal ini. Dia bahkan menguatkan kita juga. Kita akan lihat lebih jauh di Filipi 4 ayat 1. Kita ke Filipi 4 ayat 1. Dan seperti yang
Stanley juga bilang tentang iblis atau singa yang akan di sekitar kita. Dia mencari celah ketika kita lagi di posisi lemah, kondisi lemah. Nah ini saatnya nih, pada saat ada pencobaan dia mungkin bisa merekam kita. Tapi ketika kita punya iman yang teguh dan keteguhan bersama Tuhan, dan itu gak akan bisa menggoyahkan kita. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Dan seperti yang Stanley jelaskan, bagaimana musuh bisa menyerang kita. Ayat ini adalah salah satu nasihat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, untuk menguatkan jemaat Filipi saat itu. Jadi bisa dikatakan saat itu jemaat di Filipi adalah mayoritas Gentile atau non Yahudi gitu. Dan bisa dibilang mereka baru gitu mengenal Kristus. Mereka baru lahir baru. Maksudnya baru mendapatkan lahir baru. Jadi yang artinya mereka masih kadangkala goyah sebagai Kristen. Jadi yang mulai goyah sebagai seorang Kristen. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka dengan benar-benar harus berdiri teguh di dalam Tuhan, apapun kondisinya. Kita bisa sebut saja sebagai seorang Kristen kepada orang lain gitu. Aku orang Kristen gitu. Tapi apa kita benar-benar menjadi seorang Kristen? Karena kadang-kala kita tidak taat sama seperti jemaat di Filipi. Kadang-kala ada hal-hal yang membuat kita goyah dan lemah. Ada hal yang tidak bisa membuat kita berdiri teguh dengan setiap pilihan kita. Maka dari itu harus adanya keyakinan yang benar-benar kokoh di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar paham rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita sekarang. Kita harus melihat lagi dengan sama seperti kacamata Tuhan, bukan menggunakan pikiran kita. Dan salah satunya, saya adalah salah satu orang yang diberkati dan dipulihkan di komunitas SAGI ini. Saya berterima kasih untuk setiap hal yang terjadi di hidup saya, sehingga saya bisa belajar dari setiap pengalaman yang telah saya lewati dan membantu saya tetap berdiri teguh sampai hari ini. Berdiri teguh di dalam ketaatan bersama Tuhan adalah penting, teman-teman. Oh ya, penting. Bukan berdiri teguh berdasarkan pengalaman kita sendiri. Sehingga saya ajak teman-teman nih di tempat ini untuk melihat apa yang telah Tuhan rencanakan di hidup teman-teman di tempat ini, di komunitas ini. Kita harus belajar tentang ketaatan terhadap Tuhan itu lebih besar daripada taat kepada manusia. Tuhan melihat apa yang telah kita kerjakan di tempat ini, teman-teman. Sekarang yang teman-teman kerjakan. Jadi jangan goyah dan terus kuat, teman-teman. Terus hadapi segala sesuatu dengan iman di dalam Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun saya melakukan segala sesuatu berdasarkan iman terhadap Tuhan. Bertanya kepada pemimpin, apa jalan yang harus saya tempuh, apa yang harus jalan saya pilih. Saya serahkan segala hidup saya untuk Tuhan. Amen. Biarkan Tuhan yang terus bekerja di hidup kita. Biarkan Roh Kudus terus menyala-nyala di hidup kita. Jangan biarkan roh kita sampai padam, teman-teman. Terus kejar firman Tuhan. Terus bergerak maju ke depan. Keep moving. Oh yeah. Tidak perlu khawatir hal ke depan yang kita hadapi. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Kita yang perkasa dan mulia. Amen. Amen. Kita ke hakim-hakim. Dan dari sini kita akan melihat salah satu tokoh Alkitab yang bisa dibilang dikucilkan saat itu, zaman itu. Dan ternyata dia dipakai oleh Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Hakim-hakim 6. Hakim-hakim 6 ayat 13 sampai 16. Menjawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu
pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Di ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saya belajar banyak dari kisah Gideon. Bagaimana betul-betul Tuhan membantu dia untuk berdiri dari kondisinya saat itu. Berdiri dan maju dan bergerak dari kondisi tekanan yang ada saat itu. Kita tahu semua cerita di Bible History bagaimana kondisi Gideon waktu itu. Mereka betul-betul hancur dan bahkan dia ada di dalam tekanan waktu itu. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja saat itu. Penuh dalam tekanan, ketakutan, dan musuh berusaha untuk merampok mereka setiap hari. Setiap hasil dari kerja keras mereka. Dan bahkan dia bersembunyi waktu itu. Sampai di momen di mana malaikat Tuhan datang. Gideon bertemu malaikat Tuhan. Tapi ada kata-kata penguatan di saat dia lemah, di saat kondisinya waktu itu. Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai engkau. Dia bilang bukan hanya menyertai engkau, Tuhan lihat siapa Gideon yang sesungguhnya. Yes. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mighty warrior. Jadi butuh waktu untuk Gideon mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan saat itu. Jadi makanya dia bilang bahwa wah Tuhan, ya kalau engkau menyertai saya, kenapa kondisi saya ada saat ini? Jadi yang saya mau lihat bahwa mereka tetap menjadi kepunyaan Tuhan pada waktu itu. Ketika ada kesusahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, ketika ada cobaan, bahkan kondisi tekanan dalam kehidupan mereka, mereka gak akan kehilangan identitas siapa mereka yang Tuhan lihat. Itu yang perlu kita pahami bahwa di sini, bahwa karena bangsanya ada di dalam tekanan saat itu, situasinya gak begitu enak. Bagaimana Tuhan kasih perkataan penguatan pada Gideon bahwa siapa dia yang Tuhan lihat pada waktu itu. Di tengah kekacauan, di tengah masalah, di tengah tekanan-tekanan yang kita alami, Tuhan melihat kita sebagai siapa yang Dia ciptakan. Bukan siapa kita di tengah masalah itu. Bukan siapa kita yang akan kita berpikir bahwa kita bakal hancur, gak ada harapan lagi ke depan. Tetapi ini bagaimana cara Tuhan memanggil keluar Gideon dari kondisi saat itu. Itu yang perlu kita lihat bahwa ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam kesulitan, kita kadang berdoa dan bahkan kadang menerima jawaban. Atau kadang dalam situasi tertentu Tuhan bahkan sendiri ngomong ke kita untuk maju. Tapi kadang ya kita merespon bahwa Tuhan, aku gak yakin aku bisa lakukan ini. Kalau aku kayak gini ya, kalau aku berjalan di dalam hal ini, apakah Tuhan bakal menyertai aku? Sama seperti yang saya bilang tadi bahwa kita harus mengubah hati kita ketika Tuhan bicara hal itu. Kita harus mengubah, oke, Tuhan aku bakal maju. Dan kita bisa melihat bagaimana Gideon mencobai juga bahwa dia ngetes apakah ini benar dari Tuhan atau enggak, apakah ini benar dari Tuhan. Dia berjalan terus bahwa sampai kalau nggak salah 3 kali ya. Gitu. Jadi dia bermasalah dengan kepercayaan dirinya karena dia melihat situasi dan kondisi saat itu. Saya mau menguatkan teman-teman di sini bahwa jangan biarkan masalah yang terjadi di situasi kita, kondisi kita mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang harus kita lihat bahwa ketika Tuhan ngomong sesuatu, ketika kita berdoa, dan bahkan ketika ada di dalam kondisi kesulitan Tuhan ngomong sesuatu, ambil langkah itu untuk maju. Itu yang membuat kita kuat, karena kita berada di dalam kuasanya saat itu. Jadi karena Dia menyertai kita gitu, karena Dia yang ada bareng kita, Dia bakal berjalan bersama kita. Lihat setelah Gideon maju, dia berperang, dia mengalahkan banyak orang. Dan ini yang mau saya lihat, saya mau kita semua lihat di dalam situasi kita, di dalam kehidupan kita, bahwa apapun masalah yang kita hadapi, apapun kondisi kita saat itu seharusnya menjadi sesuatu yang menguatkan kepercayaan kita dan bahkan menguatkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Kita ke Roma 3 sampai Roma 5 ayat 3
sampai 5. Jadi itu benar yang dijelaskan tadi bahwa Gideon yang awalnya mungkin dia terkecil di sukunya atau bahkan dia nggak dilihat sama sekali, tapi akhirnya dia dipakai Tuhan, dia dipakai jadi pemimpin di sukunya dan maju berperang dan mereka mengalami kemenangan. Jadi kita bisa merefleksikan diri kita juga seperti Gideon, karena kita nggak ada orang yang kenal kita, tapi lihat Tuhan pakai kita lebih daripada orang yang memandang rendah kita. Dan di sini adalah dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Dan ayat ini menyatakan tentang hal-hal yang Tuhan janjikan sebagai kita seorang Kristen atau pengikutnya. Sebagai harapan adalah hal yang terakhir yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar percaya penuh kepadanya, penuh keyakinan dan taat kepada setiap hal yang telah Tuhan janjikan. Kemudian kita melihat ayat ini. Jadi saya mungkin akan membawa pemahaman yang baru lagi tentang ayat-ayat ini. Jadi kita hidup sebagai seorang Kristen yang taat kepada Tuhan. Kita hidup bukan berdasarkan identitas atau KTP. Kita hidup dengan firman Tuhan setiap harinya. Kita shop setiap hari, kita ada Bible study setiap hari. Dan ketika bangun tidur, di sela-sela aktivitas kosong, bahkan sebelum tidur, kita baca firman Tuhan. Jadi kita benar-benar menikmati segala proses yang telah Tuhan kerjakan di hidup kita. Benar teman-teman? Nah, tapi kadang-kala walaupun kita sudah taat dan benar-benar bertekun, kita masih saja mendapatkan sesuatu yang kadang kita sesuatu yang tidak mengenakan di hidup kita gitu. Sehingga dari sini kita bisa punya hal-hal yang ditambahkan di hidup kita. Jadi kita bisa melihat kesengsaraan menjadi sebuah ketekunan sehingga adanya sukacita. Terus kita benar-benar melihat kesengsaraan sebagai seorang Kristen menimbulkan sukacita di hidup kita. Loh, kok bisa pertanyaannya? Tentu saja bisa, karena sukacita yang kita dapatkan berasal dari kasih karunia-Nya Tuhan. Kita tidak membuat sukacita itu sendiri, teman-teman. Kita tidak healing sendiri. Kita tidak, tapi Tuhan yang bekerja dalam setiap kita di tempat ini. Kita benar-benar diubahkan dan terus bertumbuh. Ketekunan ini yang malah membuat kita menjadi benar-benar rindu dengan firman Tuhan. Dan hal-hal yang menguatkan hati kita untuk lebih lagi hendak mengenal Tuhan. Jadi setelah dari kesengsaraan tadi kan kita ketekunan, dan dari situ sebenarnya hal-hal yang ketekunan ini bisa menguatkan hati kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan dari ketekunan ini naik lagi timbulnya tahan uji atau menimbulkan tahan uji. Tahan uji dari apa? Dari segala hal yang kita dapatkan sebagai seorang Kristen. Kita menjadi kokoh dalam firman Tuhan. Kita tahan dari segala hal-hal yang mungkin bisa menyesatkan kita. Hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena kita sudah tahan uji dan kuat di dalam Tuhan. Sehingga dari tahan uji ini Tuhan melihat hati yang murni gitu. Apakah umatnya benar-benar bertahan dari apapun yang telah dilalui gitu. Dan apakah umatnya tetap kuat dengan Tuhan atau tidak. Dan semestinya yang saya lihat di tempat ini, teman-teman bertumbuh menjadi kuat gitu. Saling bertumbuh di dalam iman dan kuat bersama di dalam komunitas ini. Terus kuat dari apa gitu? Iya dari firman Tuhan lah jawabannya. Itulah yang terpenting. Betul Petran? Dari seperti di Mazmur ini tulis saja, nggak usah ke sana. Jadi salah satu Mazmur 46 ayat 12 bilang, beberapa translate ada 11 ada 12. Jadi Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Tuhan Yakub. Dan
Itu dengan jelas bagaimana Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan di dalam kondisi kita melewati hal-hal, dan di kondisi itu kita bisa melewati tahan uji itu, dan kita menjadi tetap kuat. Dan setelah tahan uji apa step berikutnya gitu? Dan yaitu dari tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kita tahu kisah Ayub gitu. Catat aja, nggak usah kesana. Misalnya di Ayub 23 ayat 10 bilang bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi orang yang tahan uji akan timbul seperti emas. Sehingga kita punya dorongan untuk terus di dalam setiap pengharapan kita. Harapan ini yang akan menuntun hidup kita sebenarnya teman-teman. Menuntun kita ke dalam jalan-jalannya. Menuntun agar kita bisa terus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dan satu-satunya harapan kita yang adalah Tuhan. Catat juga nggak usah kesana, di Amsal 10:28. Ini teman-teman bisa lihat lagi bagaimana Tuhan bekerja. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia gitu. Dan maka dari itu perlunya kita memperbaharui pemahaman kita dalam Kristus. Kita perlu sesuatu renewing di dalam pikiran kita, akal dan budi gitu. Akal budi. Kita buka di Roma 12 ayat 2. Amen. Seandainya aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Dan ini akan saya lihat di kehidupan semua orang di tempat ini. Dan kita ke Roma 12 ayat 2. Jadi pahami bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan bakal bawa kita di setiap fase-fase. Artinya setiap fase-fase itu bertujuan untuk pertumbuhan dan peningkatan kita di dalam Kristus. Setiap fase-fase, setiap langkah-langkah, dan bahkan Tuhan akan membawa kita untuk terus melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda, untuk kita bisa melihat dan bisa melewati setiap tantangan-tantangan di setiap fase itu. Di Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Lihat di ayat ini bahwa Paulus menuliskan ini untuk jemaat di Roma. Kita tahu bahwa mereka orang percaya, tapi mereka masih butuh untuk terus diperbaharui di dalam pikiran mereka, untuk bisa melihat segala sesuatu, agar mereka bisa memahami manakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka dibawa di dalam situasi-situasi tertentu, mereka perlu diperbaharui di dalam pikiran mereka, sehingga mereka bisa melihat kehendak Tuhan untuk mereka kerjakan, untuk mereka hadapi di dalam setiap situasi tertentu. Dan bahkan kita perlu untuk terus dibaharui di dalam pikiran kita. Meskipun kita orang percaya, meskipun kita Kristen, kita terima Roh Kudus, kita perlu untuk membiarkan Roh Kudus memperbaharui terus pikiran kita hari demi hari. Karena tanpa perubahan kita akan melihat segala sesuatu dengan sama. Di dalam setiap situasi, sehingga kita bisa berperang dan terus maju dengan kepercayaan yang penuh dan kokoh di dalam Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 sampai 30, di sini kita lihat bahwa, saya akan bacakan teman-teman semua. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang akan ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya itu dari semula, mereka itu juga dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Kita akan memasuki semua fase ini. Kita akan memasuki semua momen-momen di mana terus pembaharuan itu terus terjadi, peningkatan itu terus terjadi, untuk kita bisa sampai di mana Tuhan mengubah kita, untuk kita terus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk kita terus serupa, diubahkan, dibenarkan terus di dalam proses semua kehidupan kita. Dari semua kesulitan yang kita hadapi, kita perlu meminta Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kita, memperbaharui pikiran kita untuk melihat setiap hal.
Amin. Amin. Semua mau diubahkan? Yes. Kita lihat di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita ke Roma 1. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi satu-satunya cara untuk hidup benar hanyalah hidup berdasarkan firman Tuhan. Betul teman-teman? Ya. Hidup sesuai dengan perintah dan kehendak. Kita mempunyai suatu keyakinan yang kuat terhadap firman Tuhan. Kita tidak lagi mudah digoyangkan karena kita pegang firman Tuhan itu. Di sini Rasul Paulus menyebutkan karena Injil adalah kekuatan Tuhan dan menyelamatkan orang percaya. Yang pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani atau non-Yahudi. Jadi Tuhan akan menyelamatkan siapapun. Teman-teman yang ada di sini tidak memandang bangsa, suku, ras, warna, dan banyak lagi hal-hal itu. Jadi yang artinya Injil ini dinyatakan untuk segala bangsa, teman-teman. Bukan hanya satu bangsa atau satu suku ataupun satu pribadi aja gitu. Melainkan semua orang yang mau mengenal dan mau percaya terhadap Injil ini akan mendapatkan pemahaman yang baru tentang itu. Jadi ayat 17 juga menyinggung tentang kebenaran. Kebenaran di sini maksudnya ada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kebenaran yang dihasilkan dari penebusan Kristus. Jadi sebagaimana Tuhan telah merancangkan kita umatnya, Dia yang memimpin kita dalam iman. Iman yang berdiri teguh dari segala rintangan yang ada. Karena Tuhan sendiri yang memimpin, kita akan mendapatkan rasa aman itu. Selama kita terus bergerak maju, keep moving. Tuhan tidak akan pernah berhenti membuat kemajuan di hidup kita, teman-teman. Amin. Jadi seperti kata terakhir juga di ayat yang 17, ayat yang sama. Orang benar akan hidup dengan iman. Jadi saya cari kayaknya di beberapa translate atau bahasa Inggris saya cari ada yang lebih kena gitu, maksudnya lebih pemahamannya lebih lagi. Dan di sini dari BIS, jadi salah satu terjemahan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan sehingga hubungannya dengan Tuhan menjadi baik kembali, orang itu akan hidup gitu. Jadi apa yang harus kita khawatirkan untuk terus bergerak maju, teman-teman? Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Terus berjalan dengan iman. Percaya Tuhan akan menuntun kita di dalam naungannya gitu. Karena Dia Tuhan yang punya otoritas dari apapun di dunia ini. Amin. Amin. Dan itulah semua yang akan membantu kita bahwa apa yang disampaikan oleh Gea bahwa kita perlu memiliki keyakinan yang kokoh dan teguh di dalam Injil, firman Tuhan, dan bahkan setiap perkataan-perkataan yang sudah Tuhan ngomong secara pribadi ke kita, itu yang seharusnya kita pegang terus. Hal itu akan membantu kita lebih percaya dan lebih kuat di dalam identitas kita dalam Tuhan. Itu membuat kita nyaman karena kita percaya bahwa Tuhan sudah ngomong hal ini dalam kehidupan kita. Ini akan membantu kita membantu kita di dalam melewati semua hal. Dan tidak hanya firman Tuhan saja, bahwa semua itu penting, bahwa mengetahui dan memahami setiap firman supaya kita tetap diteguhkan di dalamnya, untuk mendapatkan kenyamanan juga di dalam Tuhan, bahwa kita perlu untuk ada terus di dalam hadirat. Bagaimana kita bisa memperoleh kepercayaan diri yang lebih? Jawabannya adalah bahwa kita perlu untuk duduk di dalam hadirat Tuhan hari demi hari. Ketika kamu merasa lemah dan merasa tidak nyaman, datang di dalam hadiratnya dan biarkan Tuhan menguatkan kamu di dalam hadiratnya. Itulah kenapa di komunitas ini diajarkan doa tabernakel. Di situ betul-betul bermanfaat ketika teman-teman melakukan hal itu. Teman-teman bakal masuk di dalam hadirat Tuhan
mengajari kita untuk bisa akses dengan ruang Maha Kudus, bisa menerima pembaharuan, dikuatkan oleh Roh Kudus, kita bisa makan sesuatu dari firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan itu semua bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita bisa mengetahui bagaimana kita harus berperang untuk hal itu, untuk situasi-situasi tertentu di dalam kehidupan kita yang kita hadapi. Di Mazmur 40 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan ia mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Siapa di sini yang selalu duduk di dalam hadirat Tuhan? Amin. Ketika kalian duduk di hadirat Tuhan, kalian bisa mengalami sesuatu di dalam hadiratnya, bukan? Ya. Menerima arahan, bahkan jawaban yang menguatkan hati kalian. Karena Tuhan memberikan langkah untuk kita berjalan di dalam. Lihat ya transformasi yang terjadi di dalam yang dialami Daud di sini. Kita lompat ke ayat Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita bisa lihat bagaimana Daud betul-betul senang berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita rindu perubahan, kita rindu pembaharuan, kemajuan, pertumbuhan, dan bahkan peningkatan untuk kemenangan-kemenangan kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus, pertumbuhan kita di dalam kerajaannya, untuk terus maju di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan menahan semua hal ini dari kita. Dia tidak akan menahan kasih-Nya untuk umat-Nya. Yang hidup taat kepadanya, memiliki kerinduan untuk terus hidup di dalam hadirat. Itu akan mengubah kehidupanmu. Hadiratnya akan membawa kehidupan, membawa kemajuan di dalam kehidupanmu. Kita punya firman Tuhan yang kita pegang. Kita bersandar, berpegang kepada perkataan-perkataan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita secara pribadi. Kita hidup terus di dalam hadiratnya. Ingat pesan kemarin yang disampaikan Pastor Giri bahwa ketika kita di luar hadiratnya, itu akan mengganggu banyak hal. Yeah. Itu akan membawa kita perlahan-perlahan kepada kekeringan dan bahkan kepada kematian. Yes. Tetapi di sini kita bisa belajar dari Daud bagaimana dia lebih senang untuk berada di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan bahkan ketika ada segala sesuatu pun yang membuat dia merasa gak nyaman, dia masuk di dalam hadirat Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dan menerima sesuatu hal dari Tuhan. Menerima langkah-langkah itu, menerima direction dari Tuhan. Dan itu yang saya mau teman-teman pegang semua hal ini yang kita sampaikan pada hari ini. Kalau rindu perubahan, kemajuan, kondisi apapun yang teman-teman hadapi saat itu, duduk dan melihat arahan yang Tuhan berikan. Duduk dan melihat langkah-langkah yang Tuhan mau untuk kita ambil di setiap situasi tertentu dalam kehidupan kita. Yang terakhir di 2 Petrus 1 ayat 10. Kita ke 2 Petrus 1 ayat 10. Jadi teman-teman bisa paham kan bagaimana proses atau alur yang telah Tuhan kerjakan di sini, di komunitas ini dan teman-teman juga. Dan itu dari apa yang kami sampaikan, yaitu yang
kami alami gitu. Itu yang kami benar-benar rasakan bagaimana proses Tuhan kerjakan hidup kami, dan itu yang membuat kita juga bisa berdiri teguh di dalam setiap firman dan apapun kondisi yang kita hadapi gitu. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat ini berbicara sebenarnya tentang panggilan kita sebagai seorang Kristen. Jadi bukan hanya panggilan pribadi saja, teman-teman, tetapi sebagai seorang yang harusnya bisa dibilang Kristen atau pengikut Kristus. Kita harus benar-benar mengejar apa yang sudah Tuhan nyatakan di hidup kita. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya gitu. Percaya setiap rancangannya Tuhan, setiap kehendaknya Tuhan. Jadi setiap dari kita, marilah kita lebih lagi berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan itu dari Tuhan. Amin. Gali terus kebenaran firman Tuhan. Terus percaya di dalam setiap hal yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Percaya proses Tuhan. Percaya kita akan diteguhkan. Jika kita mencari kebenaran firman, bahkan yang pertama kali kita cari adalah di hidup kita gitu. Jadi maksudnya adalah kita mencari kebenaran firman Tuhan, itulah yang pertama kali harus kita lakukan. Makanya di Matius 6:33 favoritnya Pak Felix biasanya, carilah dahulu kerajaan surga gitu. Jadi itu harus benar-benar bisa favorit kita semua juga, karena itu yang pertama kali kita cari, kerajaan surga, firman itu. Dan jadi dari itu kita perlukan untuk terus menggali. Saya sarankan, tapi teman-teman bisa gali sendiri kebenaran firman Tuhan, gali terus, baca tiap hari baca firman Tuhan, apapun yang teman-teman temukan, sehingga Tuhan juga akan memberi pertumbuhan iman kita. Ini adalah preach atau khotbah kami, teman-teman, yaitu keep moving. Amin. Dan dari apa yang kami bagikan hari ini dapat membuat teman-teman mungkin bisa bergerak maju terus, melangkah ke depan, haus dan lapar akan firman, lebih lagi ditambahkan, dan berdiri dengan teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita bisa lihat dari semua hal itu bahwa identitas kita, apa yang sudah Tuhan karuniakan, bahkan kita dimeteraikan. Dan bahkan kita harus pahami juga bahwa ketika di dalam situasi tertentu kita berpegang kepada perkataan Tuhan, apa yang sudah Tuhan bilang saat itu, apa yang sudah Tuhan kasih ke kita saat itu. Dan bahkan di dalam setiap proses-proses itu Tuhan rindukan pertumbuhan itu. Tuhan mau ciptakan kemajuan dan peningkatan-peningkatan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita harus pegang dua hal itu tadi, firman Tuhan, perkataan-perkataannya, dan bahkan kita hidup kuat di dalam hadirat. Itu yang mau kita sampaikan hari ini. Saya Gia. Saya dan Gia pamit undur diri. Satu orang bisa berdoa untuk kita. Mike the Warrior Ferdi berdoa buat kita. Pray for us, man. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan dan firman